Oke, selamat datang di video build custom mechanical keyboard lagi. Jadi di video kali ini gue bakalan build sebuah custom mechanical keyboard yang laris manis, yaitu KBD67 Lite. Tepatnya adalah KBD67 Lite R2. Terus bedanya apa sama R1 bang? Silahkan cek aja langsung ke website KB Defense, di sana ada keterangan lengkapnya. Nah, jadi ketika kita membeli si KBD67 Lite R2, kita bakalan dapat box yang bentuknya kurang lebih kayak gini. Untuk bukanya dari depan dan kita langsung disambut oleh carrying case yang dibungkus pakai plastik. Untuk kualitas carrying case-nya ini termasuk bagus banget, dia nggak terlalu kaku, masih bisa dipencet-pencet, tapi gue yakin masih bisa ngelindungin si keyboardnya. Di bagian depan ada tulisan KB Defense, di atas ada pegangan, dan dia ini punya dua buah resleting pada bagian depannya. Nah, berhubung si R2 ini datang dengan keadaan belum terakit, jadi di dalamnya ada macam-macam perintilan, dimana kita bakalan dapat baut-baut, rubber fit, silikon bumper, obeng T6, dan selembaran kertas peringatan. Di plastik satu lagi kita bakalan dapat stabilizer stiker dan screw-in stabilizer set. Terus di sini ada coiled cable Type-C yang cukup jelek, tapi ya sudahlah. Terus sisanya ada case foam atau PCB foam, polycarbonate plate, silicone pad, dan yang terakhir ada PCB pastinya. Seperti biasa sebelum dirakit gue bakal siapkan switchnya dulu. Di sini gue bakalan pakai si Gateron Yellow KS3 yang mana spesies dia adalah linear switch dengan actuation force di 50 gram, bottoming out force-nya di 60 gram, dan KS3 ini menggunakan material full nylon pada bagian housingnya, sedangkan untuk stemnya menggunakan material bernama POM. Serta dia ini hadir dengan menggunakan konfigurasi PCB mount alias 5 pin. Nah, si Gateron Yellow ini gua loop menggunakan Kretox 205G0 pada bagian slider di bottom housingnya, dan pada bagian stemnya juga gua loop dengan lubricant yang sama. Sedangkan untuk springnya gua topless loop menggunakan Kretox GPL 105. Langkah selanjutnya mari kita persiapkan stabilizernya. Di sini gue bakalan pakai stabilizer bawahnya aja, dimana untuk yang R2 ini menggunakan step dari KB Defense-nya sendiri. Sedangkan untuk yang R1 itu menggunakan cherry step. Nah, si stepnya ini gue loop pada bagian dalam housingnya, dan di bagian stem ya menggunakan Kretox 205G0 dengan aplikasi yang secukupnya aja, nggak usah terlalu banyak. Sedangkan untuk wire-nya di sini gue loop juga menggunakan lubricant yang sama tapi dengan porsi yang lebih tebal. Langkah selanjutnya kita perlu siapkan PCB-nya untuk kemudian memasang perintilan tadi. Jadi si KBD67 Lite ini menggunakan PCB bernama KBD67MK2. Dia punya layout 65% hot swap dengan konfigurasi south facing, ada RGB per key tapi nggak ada underglow, dan dia ini kompatibel dengan VIA. So, sebelum pasang stepnya, di sini gue bakal pasangin stabilizer stiker dulu pada masing-masing spot stepnya. Setelah itu barulah step yang tadi udah gua loop tinggal dipasang aja ke PCB-nya, dan karena dia ini screw-in step, jadi mountingnya menggunakan klip pada satu sisinya, sedangkan di sisi lain menggunakan baut yang dibautnya itu dari belakang. Oke, langkah selanjutnya adalah pasang silikon pad dan plate ke atas PCB-nya. Di sini plate dan PCB-nya itu dibaut karena pada bagian plate-nya itu udah ada stand off-nya. Sebenarnya gue kepikiran untuk nggak pasang semua bautnya karena takut bakalan stiff, tapi untuk sementara ini gue pasang aja semua dulu. Kalau stiff banget mungkin nanti bakalan gue lepas beberapa bautnya, siapa tahu jadi lebih flex. By the way, karena KBD67 Lite ini gasket mount, jadi silikon padnya ini bakal menjadi tumpuan set PCB ini ke bagian case-nya. Alias cuman dijepit doang tanpa dibaut sama sekali, tapi dikasih silikon kayak gini biar empuk. Berikutnya kita tinggal pasang switchnya ke PCB setnya tadi. Seperti biasa gue bakalan pasangnya itu di luar case untuk memastikan tidak ada pin yang bengkok, sekaligus karena ini barang baru biasanya kan agak seret ya. Jadi kalau pasangnya di luar case kayak gini kan enak, gue bisa sambil pegangin hot swap soketnya dari bagian belakang biar lebih aman.
Oke, dan langkah selanjutnya gue perlu siapkan case-nya dulu. Dia ini punya 8 buah baut di bagian bawahnya, tapi yang terpasang cuma 4. Nah, di sini kita tinggal pasang 8 buah silikon bumper pada bagian case atasnya sebagai pijakan dari plate-nya. Langkah selanjutnya adalah memasang case foam ke bagian bawah PCB-nya. Sebenarnya bisa juga kalau mau pasangnya itu dari bagian dalam case-nya dulu. Kurang lebih sama aja sih. Habis itu tinggal tancepin bagian bawah case-nya ke atas PCB, kemudian dibalik. Dan jadi deh. Sekarang tinggal pasang top case-nya, habis itu dibalik lagi dan dibaut dari bagian bawah. Oke, sekarang masuk ke langkah terakhir yaitu pasang keycaps. Di sini gue bakalan pakai si IPBT Wuyin Zuyin yang udah sempat in frame di review Maxfit gue dan udah cukup lama juga gue beli, tapi baru sekarang dipakai. Maklum, kekurangan board. Nah, si Wuyin Zuyin ini speknya dia PBT dari sub cherry profile dan ini gue belinya yang base kitnya doang. Jadi dalam kitnya ini nggak bisa dipakai buat full size karena nggak dapet numpad. Kalau pengen dipakai ke full size ya kalian harus beli numpad secara terpisah. By the way, kalau nggak salah keycaps ini adalah keycaps group buy, tapi di KB Defense itu sempat ada in stocknya dan udah lama sold out juga. Cuman sisa grab kit sama international kit waktu video ini dibuat. Oke, sekarang saatnya typing test. Oke, jadi kurang lebih begitulah build KBD67 Lite kali ini. Yang pertama kali mau gue komentarin adalah masalah desainnya. Di sini KBD67 Lite kelihatan ganteng dari berbagai sisi, termasuk bagian side profile-nya yang manis banget. Hal yang gue kurang suka dari segi desainnya cuman tulisan KB Defense di bagian bawahnya aja yang menurut gue kurang masuk. Kemudian dari segi build quality overall bagus sih, meskipun kalian nggak bisa harapkan build quality case yang super duper solid karena bagaimanapun juga case-nya KBD67 Lite ini masih menggunakan plastik, jadi feel-nya ya masih plastik, tapi plastik itu bagus kok. Sedangkan dari segi typing feel dengan full keadaan stoknya dan ngikutin manual instruction dari KB Defense-nya plus tanpa adanya modifikasi sama sekali, jujur aja ini stiff man. Memang nggak sekaku tofu dengan alu plate ya, tapi ini tetap aja berasa stiff. Terus dari segi suaranya juga ini cukup muted, maka dari itu gue coba untuk lepas case foam dan hasilnya ternyata seperti ini. Nah, jadi dari apa yang gue amatin, ternyata pakai case foam versus nggak pakai case foam itu perbedaannya nggak sejauh yang gue kira. Soalnya awalnya gue kira bakalan beda jauh banget, tapi ternyata bedanya cuma segitu doang. Jadi memang kalau case foamnya dilepas itu berasa lebih hollow, terus suaranya sedikit lebih keluar tapi nggak signifikan. Maka dari itu gue putuskan untuk pasang kembali si case foamnya ke KBD67 Lite gue ini. Sebenarnya ada beberapa opsi modifikasi yang bisa dilakukan di KBD67 Lite ini, kayak contohnya masang switch pad, terus PE foam mode, tape mode, dan masang silikon bottom pad atau apa namanya, pokoknya masang semacam selembaran silikon yang sudah di molding ngikutin dengan bottom case-nya KBD67 Lite, yang mana KB Defense-nya juga ngejual. Terus mungkin suaranya bakalan lebih muted lagi ya. Gue no comment sih, soalnya belum pernah cobain. Dan untuk sampai sekarang gue belum ada rencana buat modifikasi macam-macam ke KBD67 Lite gue ini, karena in my opinion suara stok kayak gini ngikutin manual instruction-nya itu udah cukup sih, maksudnya not bad gitu, jadi masih bisa gue pakai. Ya udah, gue biarin standar aja dulu. Mungkin kalau nanti suatu saat gue bosen bakalan gue otak-atik sedikit lah.
Dan yang terakhir, berhubung gue ini baru pertama kali cobain stepnya KB Defense, ternyata hasilnya cukup oke. Meskipun pada bagian long boy-nya alias di spacebar-nya itu gue udah coba macem-macemin, tapi nggak di holy mode ya, dan itu tetap aja ternyata masih ada rattle. Gue nggak tahu karena gue nggak bisa tuningnya atau emang step spacebar-nya itu begini. Soalnya untuk long boy di brand lain kayak dari Durock V2 atau Cherry Screw In Step itu biasanya nggak serewel ini di bagian long boy-nya. So overall, terlepas dari masalah typing feel dan suara yang sebelumnya udah gue bahas, keyboard ini memang menarik banget buat dimiliki, terutama buat para pemula di dunia custom mechanical keyboard. Karena ini keyboard ngerakitnya gampang, kitnya juga udah lengkap, toolsnya udah dikasih, carrying case juga udah dapet, jadi kalian bener-bener tinggal beli switch sama keycaps doang. Di sisi lain, desainnya juga bagus, build quality-nya bagus, dan yang paling penting harganya cukup terjangkau. Official dari KB Defense-nya itu harganya sekitar $109, yang mana kalau masuk Indo dengan pajak dan lain-lain hitunglah sekitar 2 jutaan. Harganya masih masuk akal banget gitu loh. Dan kalau kalian cari aftermarket sekarang itu pasaran di sekitar 2,5 jutaan, dan itu pun masih oke lah menurut gua. Tapi kalau udah dekat-dekat ke 3 juta itu kemahalan rasanya. So ya, kurang lebih segitu aja videonya. Thank you yang udah nonton, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye. Toki. Tok 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 tok.